Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Bidasa TV, kita berjumpa lagi di episode podcast yang pada kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan Islam. Bersama kita sudah hadir ya guru kita Ustadz Abu Fikri. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu apa yang harus kita lakukan atau sikap apa yang harus kita miliki saat kita itu kehilangan akal dalam bisnis. Ya mungkin banyak kasus Ustadz yang udah kita mencoba berbagai strategi, berbagai cara, mengeluarkan modal dan sebagainya, tapi kok bisnisnya tidak berkembang juga, tidak naik juga. Bahkan yang asalnya sudah bagus, akhirnya turun, goyah. Nah, jadi banyak pengusaha yang semangat di awal, tapi pas bisnis goyah, langsung mentalnya down. Nah, mungkin sekarang saya akan minta nasihat dari Ustadz nih. Kalau kondisi seperti itu, sikap apa yang harus kita miliki, Ustaz? Iya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para sahabat, saudaraku, para pengusaha, tema kajian kita, episode kita kali ini tema yang sangat penting. Karena banyak pengusaha menyandarkan usahanya pada investasinya dan menyangka kalau investasinya besar itu akan memberikan kesuksesan terhadap usahanya, atau bersandar kepada karyawannya yang dari lulusan-lulusan yang kompeten, atau bersandar kepada ilmu-ilmu manajemen dan ilmu-ilmu bisnis yang sudah dia pelajari ya, dengan biaya yang sangat mahal. Nah, maka banyak kemudian orang yang setelah mereka bersandar dengan segala yang mereka tadi sebutkan itu, yang saya sebutkan itu, kemudian mereka tidak mendapatkan sesuai apa yang mereka harapkan, akhirnya stres. Ya. Makanya ketika kita menyandarkan sesuatu kepada yang terbatas, maka kita akan menghadapi situasi kehilangan akal atau kehabisan akal. Karena akal itu terbatas. Ya. Maka di dalam bisnis, kita kan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi kita juga mencari ketenangan. Ya. Kalau saya tanya, pilih mana? Miskin tapi tenang atau kaya tapi stres? Pasti pilihnya kaya tapi tenang, Ustaz. Ya. 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 Nah, kalau kita mengharapkan kedua-duanya mendapatkan dunia dan mendapatkan ketenangan juga, terutama mendapatkan akhirat juga, maka bisnis itu harus disertai tawakal yang kuat. Ini karakter yang harus dimiliki. Artinya apa? Artinya kita menyandarkan diri kepada zat yang maha kaya, ya, zat yang maha besar, zat yang mengatur seluruh urusan kita. Kita berbisnis ini kan kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi ke depan. Kita tidak tahu bagaimana kondisi konsumen, ya, kondisi vendor, kondisi keuangan ke depan, kondisi politik ke depan. Itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita punya keterbatasan dan bisnis itu dibangun ya dengan keterbatasan yang kita miliki itu, maka bersandar kepada sesuatu yang tidak terbatas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita akan selalu mendapatkan ketenangan dalam situasi apapun bisnis kita ya. Mau mentok ikhtiar kita ya, kita yakin akan ada jalan keluar yang akan diberikan, bukan oleh kita tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan bisnisnya karena ibadah dengan niat taat kepada Allah ya,
maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala urusan mentok ya, ide-ide gagasan yang sudah tidak terpikir lagi oleh kita ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita. Jadi tenang, kita tidak khawatir gitu. Karena apa? Karena kita yakin apa yang terjadi, yang menimpa kita, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga tidak ada istilah mentok di dalam bisnis. Yang ada, kita terus berjuang, terus berikhtiar semaksimal yang kita mampu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mental seperti ini harus dimiliki oleh para pengusaha kita sehingga tidak mudah stres. Kalau kita lihat data, orang-orang yang banyak bunuh diri itu banyaknya bukan orang miskin. Yang banyak bunuh diri itu, khas bunuh diri itu para pengusaha, orang kaya ya. Ya, kenapa mereka bunuh diri, ya mengakhiri kehidupannya? Ya karena mereka bersandar kepada akalnya, bersandar kepada kemampuan dirinya, stres, tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, maka supaya kita jadi pengusaha yang kuat, yang tangguh, bersandarlah kepada Allah. Kalau kita punya backing gubernur, kan kita juga tenang ya, tenang sementara gitu ya. Gimana usahanya? Tenang, ada gubernur. Misalnya seperti itu, gubernur saja bikin kita tenang. Apalagi kalau kita bersandarnya kepada yang menciptakan para pejabat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya jauh lebih tenang ya. Apa yang kita backingkan itu, apa yang kita jadikan sandaran, apapun di dunia ini, ya mereka punya keterbatasan. Nah, oleh karena itu, prinsip yang pertama, kalau pengen jadi pengusaha, sukses, hatinya tenang, bisnisnya tetap berjalan, meskipun sesulit apapun, ya kuncinya adalah tawakal, bersandar kepada Allah. Insya Allah akan selalu ada jalan keluarnya. Gitu. Saya pernah membaca sebuah ayat Ustaz, Ya. yang saya lupa lengkapnya, mungkin Ustaz pasti atau apa, yang faida. Faida azamta fatawakkal Allah. Kemudian kita juga pernah mendengar hadis yang mengatakan ikat dulu untanya, Betul, kemudian bertawakal. betul. Nah, jadi di satu sisi saya lihat, jadi tawakal itu dimulai semenjak kita berazan. Di sisi lain, tawakal juga dikatakan bahwa kita itu setelah mengikat unta, artinya setelah usaha. Pertanyaan saya, kapan sih kita mulainya bertawakal Ustaz? Kalau berdasarkan dua dari itu. Ya, tawakal itu kita lakukan sebelum terjadi. Kalau setelah terjadi, namanya ridho. Maka bisnis kita, amal kita, ibadah kita itu diapit oleh dua hal ini. Sebelum terjadi kita tawakal, setelah terjadi kita ridho. Ya. Nah, tawakal itu sering disalahartikan. Disalahartikannya apa? Disalahartikannya saya sudah bersandar Ustaz pada Allah, ya sudah saya duduk aja, ya kan? Ya saya terima aja takdir saya miskin gitu, takdir saya usaha saya gagal seperti itu. Nah ini tawakal yang keliru. Ya. Karena komponen dari tawakal itu ada dua. Pertama adalah ikhtiar yang optimal. Ya, ikhtiar yang optimal. Artinya, sekuat tenaga kita melakukan apa yang kita mampu. Ya. Tetapi kita tidak bersandar kepada ikhtiar kita. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hasilnya. Artinya, orang yang tawakal itu tidak pernah putus asa. Orang yang bertawakal itu dia akan terus berikhtiar karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur apa yang menjadi urusan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat, memperhatikan bagaimana kesungguhan kita di dalam berikhtiar meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiar kita itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengetuk pintu pertolongan Allah. Artinya orang yang tawakal itu adalah orang yang terus dia berusaha dengan sekuat tenaga, ya bisnisnya yang ini gagal dicari lagi, yang ini belum bisa, dia gunakan teknik yang lain, dia terus belajar, tidak menyerah.
Ya kalau orang yang menyerah nggak tawakal justru gitu. Orang yang tawakal itu dia terus berikhtiar, tapi hatinya bergantung kepada Allah bahwa ikhtiar ini bukan penyebab kesuksesan kita. Penyebab kesuksesan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terus berikhtiar maksimal, kemudian dia meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, apapun hasilnya dia ridho. Maka kalau orang tawakal sebelum terjadi, ridho setelah terjadi, sempurna ibadahnya. Ya. Jadi kalau kita bisnis, ya ikhtiar saja apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Ya kadang-kadang kita melakukan A, ya hasilnya B. Ya. Atau kita berpikir solusinya dari A, Allah tuh kasih jalannya justru dari B, ya kan? Banyak contoh ya para pengusaha yang kalau kita tanya, memang dulu usahanya ini enggak Ustaz, ya. Dulu mah usahanya yang lain gitu ya. Tapi di tengah jalan ternyata Allah berikan kemudahan lewat jalur yang lain. Akhirnya dia memilih banting setir usaha ini justru yang ini yang sukses. Itu banyak sekali ya. Kadang-kadang bukan pada bidang yang dia kuasai gitu ya. Tetapi kalau Allah sudah memilihkan kepada kita, ya insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Maka tawakal itu artinya kita berikhtiar maksimal. Yang kedua bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hasilnya kita terima sebagai sesuatu yang terbaik. Kalaupun nggak cocok dengan keinginan kita, tidak harus selalu cocok. Yang penting kita tetap mendapatkan nilai dari ikhtiar kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu jadi enak, tenang pengusaha yang bersandar kepada Allah, nggak akan stres. Jadi menarik Ustaz. Seringkali kita tuh dalam perjalanan bisnis itu bisa berubah ya. Betul. Saya juga dapat ya, setelah pelajari berbagai sejarah perusahaan. Ternyata banyak perusahaan yang sekarang itu besar atau yang pernah besar itu tidak diawali dengan produk yang sekarang besar. Betul. Contohnya itu Samsung. Ya. Sekarang kan kita kenal Samsung itu barang elektronik ya. Ya. Mulai dari mesin cuci, Ya. sudah ini HP dan sebagainya. Ternyata bisnis pertamanya mie instan. Mie instan. Kemudian ternyata yang punya betul bisnis pertamanya mesin jahit. Betul. Sekarang otomotif dan sebagainya banyak. Jadi ya itu mungkin ya arahan dari awal ya. Mungkin jadi kita juga tidak harus kekeh ya. Betul. Ya. Mungkin tadi saya juga menarik yang dikatakan Ustadz, justru ikhtiar itu adalah elemen atau unsur dari tawakal. Betul. Sementara banyak orang kan beranggapan ikhtiar dengan tawakal itu dua hal yang berbeda. Mungkin bisa diperjelas, bisa karena ini saya sendiri bisa dikatakan pemahaman baru, ya mindset baru. Apa kaitannya antara ikhtiar dengan tawakal? Itu bukanlah sesuatu yang berpisah. Ada kegagalan-kegagalan orang di dalam memahami tawakal. Ya, yang pertama ada orang yang bersandar kepada Allah tanpa ikhtiar. Ini bukan tawakal. Ini bukan tawakal. Ini namanya putus asa gitu ya, atau menjadikan tawakal sebagai kambing hitam dari kegagalan dia. Pembenaran ya. Ustaz ya, saya mah sudah takdirnya begini ya, sudahlah kayaknya nggak cocok saya jadi pengusaha gitu ya. Nah ini bukan tawakal. Artinya dia hanya menyandarkan hatinya tapi dia tidak lakukan. Atau yang kedua, dia berikhtiar dan menyandarkan kesuksesannya kepada ikhtiar. Kalau tidak begini pasti gagal. Kalau begini pasti sukses, ya kan? Jadi kalau kita ingin sukses, ikuti cara orang sukses. Orang sukses begini, kamu pasti sukses. Kok faktanya tidak begitu? Sudah diikuti, ternyata tidak semuanya punya kesuksesan yang sama. Kan banyak rahasia Allah, ya. Artinya dia sama sekali tidak melibatkan Allah atau tidak menjadikan Allah sebagai sebab dari kesuksesan atau kegagalannya. Maka ini pun bukan tawakal. Ya. Artinya dia bersandar kepada ikhtiarnya. Bahkan kalau tidak hati-hati ini bisa menjurus kepada syirik, ya, menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah yang bisa memberikan manfaat, madorot, yang bisa mengatur, yang bisa menyelamatkan. Nah, ini bahaya.
Jadi bersandarnya kepada apa? Kepada ikhtiarnya dia. Menuhankan ikhtiar. Ya. Yang ketiga, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasilnya, dia yakin seluruh hasil itu diberikan oleh Allah. Dia berikhtiar tapi dengan cara yang haram. Ya, maka ikhtiar sebagai sebab itu ya harus mengandung 2 sampai 3 unsur. Yang pertama, ikhtiar itu harus halal. Kalau ikhtiarnya haram, ya maka dia keluar dari konsep tawakal. Nah, bagaimana dia bersandar kepada Allah yang sudah memberikan regulasi aturan di dalam kita berikhtiar, tapi aturannya kita labrak, ya. Maka ikhtiar yang benar harus berada di atas ikhtiar yang halal. Saya yakin ya Allah kasih rezeki. Kita nyuri aja yuk, kita korupsi aja yuk, misalkan itu ya. Maka itu bukan tawakal, ya. Yang berikutnya, ikhtiar itu tetap harus menjadi bukan menjadi sandaran sebab hasil, tapi ikhtiar itu hanya media kita untuk mengetuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan ikhtiar itu hanya sebagai bagian dari ladang amal soleh kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari itu. Ya, maka itulah tawakal, ada ikhtiarnya, ada bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Yang satu wilayah fisik, yang satu wilayah hati. Berikhtiarnya itu kan wilayah fisik, ya. Bersandarnya itu wilayah hati. Makanya orang pengusaha yang tawakal itu tenang, nggak pernah galau. Ini gimana dolar naik dan turun dan sebagainya. Tenang aja. Itu kan sudah ada yang ngatur gitu, sudah Allah yang ngatur. Ini Ustaz gimana harga beras naik? Ya terus gimana lagi? Ya Allah yang ngatur. Kita ikhtiar saja. Kita ikhtiar saja. Terus gimana Ustaz nanti kalau bisnis kita rugi misalnya gitu ya, karena ekonomi yang semakin buruk terus terdampak bisnis kita. Ya nggak apa-apa, berarti ladang amal kita bersabar gitu ya. Kita harus berpikir lagi, bekerja lagi gimana caranya mengatasi ini. Dan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang rugi? Tidak ada yang rugi bagi orang yang tawakal kepada Allah, ya. Maka bertawakal kepada Allah itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan tauhid kita kepada Allah, meyakini bahwa apa yang terjadi kepada kita itu pasti yang terbaik yang sudah Allah siapkan bagi kita. Kalau sudah ikhtiar, kemudian bisnisnya kita rugi, misalnya bangkrut, ya, apakah kita rugi? Tidak. Ya. Kita sudah bersandar kepada Allah, kita sudah berikhtiar secara maksimal, belum cocok dengan keinginan kita tetap dapat pahala ibadahnya. Yang kedua, kita tetap dapat kasih sayang Allah, ya. Yang ketiga, kerugian itu, bangkrut itu pasti akan memberikan kebaikan setelah. Pasti akan memberikan kebaikan. Allah lebih tahu. Boleh jadi kalau misalnya kita tidak bangkrut, kita bisa terjebak ya kepada perkara yang lebih buruk lagi. Kalau misalnya kita dikasih kekayaan itu, mungkin kita tidak tahan dengan kekayaan itu, kemudian kita berbuat kemungkaran, ya. Allah kan lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Maka jangan sok tahu, ya. Orang yang bertawakal selalu berbaik sangka kepada Allah, apapun hasilnya yang diberikan kepada kita. Nah, makanya pengusaha-pengusaha muslim itu pengusaha-pengusaha yang paling tenang, tidak pernah galau dengan apapun yang ada di hadapannya. Kalau itu ada saingan, tenang, masing-masing sudah ada rezekinya, Allah yang ngatur, ya. Gak usah galau, ya. Cicak saja tawakal sama Allah, ya. Cicak merayap, ya, makanannya apa? Terbang, ya. Apa cicak stres? Tidak pernah stres. Cicak memberi pelajaran tawakal. Nah, begitu. Sering kali ya di bidang motivasi ini kan, nah saya bergelut di bidang motivasi, suka ada yang mengatakan seperti ini, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bagaimana tuh Ustaz kalau dilihat dari konsep tawakal? Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil, betul, ya.
dalam konteks terbatas. Maksudnya begini, semakin seseorang ya berikhtiar maksimal, maka dia akan mendapatkan hasil terbaik menurut Allah. Yang salah tidak akan mengkhianati hasil menurut kita. Ya. Karena kalau memang ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil, apakah kita memastikan bahwa setiap ikhtiar yang maksimal itu selalu berhasil? Kan tidak. Ya. Ada orang-orang yang sudah habis-habisan potong-panting pentong, modal didatangkan, ya, konsultan didatangkan, gagal, ya. Terus bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ikhtiar itu tidak akan membohongi hasil, ya. Yang dimaksud adalah bahwa ikhtiar terbaik kita itu akan selalu memberikan hasil terbaik menurut Allah, yaitu tawakal namanya. Artinya hasil terbaik itu tidak selalu harus cocok sama kita. Nah, kita tuh selalu mendefinisikannya tidak mengkhianati hasil tuh kalau melakukan ini pasti sukses. Suksesnya itu sukses dunia gitu kan. Pasti kaya, pasti dapat harta dan sebagainya. Tidak harus selalu. Artinya ukurannya harus ukuran yang dunia akhirat ya. Nah, kalau kita mindsetnya seperti itu, maka benar bahwa tidak akan mengkhianati hasil. Kita sudah maksimal, terus kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita, itu yang terbaik menurut Allah. Dan kita tetap tenang. Gitu. Dan Allah pasti menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat. Sudah, gitu aja. Ya, hidup mah, kalau mau dibikin susah, jadinya susah. Tapi kalau dibawa tawakal, jadinya tenang. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Setidaknya dari usaha itu kita akan mendapatkan hasil. Kalau ikhlas itu berupa pahala. Berupa pahala. Iya. Oke. Ada yang menarik. Katanya kalau dalam bisnis kita gagal, itu adalah salah satu cara supaya kita itu lebih dekat dengan Allah. Bagaimana? Betul. Yang pertama, kalau bisnis gagal, maka wilayah ikhtiarnya adalah evaluasi diri, perbaiki diri. Itu wilayah ikhtiar. Kayak kemarin bisnis ciloknya gagal. Oh, ini kurang gurih, ya kan? Oh, kita coba lagi, bikin resep lagi. Itu wilayah ikhtiar kita. Terus kita mengevaluasi diri. Itu kan ikhtiar, ya. Artinya ikhtiar itu tidak boleh berhenti, ya. Dia harus terus dilakukan. Dan itu sunatullah. Tetapi kegagalan itu dalam wilayah hati adalah media untuk kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gagal kita perbaiki, doanya lebih kencang lagi, ya Allah. Ya, kemarin saya gagal, nggak sesuai target. Mudah-mudahan kau mudahkan lagi, saya akan perbaiki, ya kan? Kita akan perbaiki, ya, mudahkan ya Allah. Jadi semakin dekat terus bergantung kepada Allah. Nah, nikmat bergantung kepada Allah itu rezeki yang lebih besar ketimbang untung dari bisnisnya. Gitu. Daripada bisnis cilok, misalnya kita punya bisnis cilok. Bisnis ciloknya maju, lupa sama Allah gitu kan. Dia dapat dunia sementara, ya. Tapi dia lupa kepada Allah. Ini pada hakikatnya dia sedang menghadapi kerugian. Gitu. Tapi bisnisnya rugi nih, ya kan? Dia evaluasi diri, dia berusaha lagi. Tapi semakin dekat tahajudnya diperbaiki, saumnya, sholat duhanya, sedekahnya diperbanyak. Nah itu keuntungan rezeki yang lebih besar ketimbang keuntungan bisnisnya. Ya. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak salah, maka orang yang tawakal itu dua aspek itu harus selalu beriringan. Ikhtiarnya dan hatinya ikhlas bersandar kepada Allah, sudah terjadi ridho berbaik sangka kepada Allah. Sudah, tenanglah hidupnya, insya Allah. Ada yang stres. Sama sedikit cerita ya, Ustaz. Karena suatu saat saya bersama dengan teman seorang trainer bisnis. Setelah training, suka ada pertemuan kembali ya, sama murid itu datang, latihan, dia cerita, saya sudah mencoba nih bisnis ini, ternyata enggak lagi.
Nggak laku, saya sudah menawarkan orang, nggak laku. Sama teman saya tanya, namanya Bapak sudah menawarkan ke berapa orang? Jawabannya 3 orang. Katanya dia udah ikhtiar, udah coba. Nah, tadi saya sering menyinggung tentang yang disebut dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Ya. Ikhtiar maksudnya. Mungkin saya mau minta penjelasan. Karena banyak orang yang menganggap sudah berikhtiar, padahal belum apa-apa. Nah, yang dimaksud dengan ikhtiar maksimal itu seperti apa, Ustaz? Ya, ikhtiar itu artinya kita mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki. Kan kita diberikan potensi Allah itu 3. Pertama akal, ya. Berarti secara akal kita harus terus belajar, mempelajari secara syariat, ya. Bagaimana cara-cara untuk kita berhasil di dalam bidang atau pekerjaan yang sedang kita jalani. Ya. Secara akal kita harus belajar terus. Ada dua orang marketing, ya kan, sedang di interview, diuji lah, ya. Marketing yang satu, dia diminta untuk jualan sepatu ke Afrika. Begitu dikasih sepatunya, belum ke Afrika, belum diberangkatkan, dia sudah bilang, wah, bos, di Afrika itu nggak ada yang pakai sepatu. Mereka tuh jalannya juga nyeker, nggak pakai boro-boro sepatu. Sendal aja sebagian pakai, sebagian tidak. Nah, gimana mau laku, iya kan? Udah saya nyerah aja, bos. Ya, udah, ini saya kembalikan sepatunya. Ini saya cari pekerjaan yang lain. Nah, gitu ya. Itu marketing yang pertama. Marketing yang kedua, begitu dikasih sepatu, ya, dia bilang apa? Wah, luar biasa, bos. Saya ditugaskan jualan sepatu di Afrika. Ini peluang besar, katanya gitu. Nah, gimana sebagai peluang besar? Bahkan di Afrika mereka nggak pakai sepatu. Artinya pasarnya masih banyak. Tapi kan mereka sekarang nyeker. Nah, itulah tantangan kita. Bagaimana cara mengedukasi mereka tentang pentingnya sepatu. Kalau kita bisa mengajarkan mereka pentingnya sepatu, sehingga mereka sadar tentang kebutuhan ini, kita akan menjadi pemimpin market sepatu di Afrika. Ini kan dua mindset sudah berbeda, ya kan? Artinya kita harus terus pelajari secara akal. Ya. Yang kedua, kita diberikan hati, ya, untuk menilai mana ini benar atau salah. Ya, itu kita harus ikhtiari. Nah, ini sesuai syariat atau tidak. Maka kita harus belajar berikhtiar. Secara fisik kita ikhtiari, secara hati kita kawal supaya dia tidak keluar dari jalur syariat. Nah, itu seluruhnya harus optimal, ya. Kalau kita ngukur optimalnya dari mana? Yaitu tentatif atau relatif. Artinya setiap orang tentu berbeda-beda, ya. Tentu berbeda-beda tergantung potensi yang Allah berikan kepadanya. Ya kan, ada yang ya potensinya dia mampu kuliahnya sampai S1, dia sanggup, ya mungkin dia akan terus usahakan gitu, ya. Dia mencari ilmu sampai kuliah bisnis S1 dan sebagainya. Ada yang memang Allah takdirkan kemampuannya terbatas, ya dia semaksimal yang dia mampu saja. Kalau masih bisa dilakukan, ya lakukan lagi. Jadi itu tidak bisa ada ukuran yang pas, ya. Artinya setiap orang bisa mengukur dirinya sendiri lah. Seperti itu. Saya pernah mendengar sebuah cerita seorang syekh. Ditanya sama muridnya, Syekh, apa itu makna masatatun? Akhirnya saya nggak dijawab dengan penjelasan, tapi malah diajak berlari. Berlari sampai semua muridnya itu berhenti menyerah. Saya itu terus berlari sampai pingsan. Saat udah dibangunkan, kenapa saya lari terus? Ya itu maksimal. Nah, ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini banyak yang bertanya atau banyak yang mengatakan, mungkin kita bertanya tapi banyak yang mengatakan. Bahkan teman saya pun mengungkapkan hal ini. Nah, teman saya dulu pernah menjadi seorang ojol. Yang menarik adalah katanya saya diam aja di rumah, banyak orang datang.
Tapi saat saya keluar, saya mangkal, saya cari order, kok sedikit yang order. Ya, kalau gitu, ya udah di rumah aja gitu. Jadi kalau kata dia, ya, kalau rezeki saya sudah diatur sama Allah, ya ngapain capek-capek usaha? Gimana nih, Ustaz? Ya, eh, ojol itu kan dia mendapatkan konsumen itu dari traffic, dari traffic. Artinya bentuk ikhtiarnya itu adalah kita mendaftar, itu sudah bentuk ikhtiar kita. Kita menyiapkan sistemnya, kita hidupkan, itu kan bagian dari ikhtiar kita. Maka selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan kita bergerak ke sana dan ke sini itu kan trafiknya di luar kendali kita. Ya artinya kalau memang ya secara ikhtiarnya kita keluar itu akan lebih banyak potensi orang kemudian memesan Grab kita atau online kita, itu kita harus lakukan. Ya. Tapi kalau misalnya diam di tempat pun itu masih ada potensi, ya berarti itu juga bagian daripada ikhtiar, ya ikhtiar kita. Artinya mana yang terbaik itu tentu berbeda-beda ya, sistemnya berbeda-beda. Tetapi prinsipnya rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun akan menilai ikhtiarnya. Artinya kalau kita diem ternyata kita dapat konsumen, kita bergerak, kita dapat konsumen, lebih baik mana? Lebih baik kita bergerak dapat konsumen. Kalau bergerak itu ikhtiar yang lebih baik dalam konteks kita ibadah kepada Allah. Kenapa? Konsumennya dapat, ikhtiar ibadahnya dapat. Ya, tapi kalau kemudian kita diem saja, kemudian dapat konsumen, alhamdulillah. Artinya konsumennya dapat, tapi secara ikhtiar level kita di bawah orang yang berikhtiar lebih. Ya, tetap tidak bisa sama orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang duduk-duduk di rumah. Ya, dua-duanya masuk surga, bisa jadi masuk surga. Tapi surganya beda levelnya. Yang satu yang sudah berjihad levelnya tentu kan ada 100 tingkatan surga itu gitu. Ya sama lah VIP ya. Yang bayar 700.000 nontonnya di tribun VIP, nggak kehujanan. Yang bayar 50.000 juga bisa masuk, tapi nontonnya kehujanan, kepanasan. Levelnya berbeda. Maka ikhtiar yang terbaik itu untuk mendapatkan level terbaik dalam ibadah kita di hadapan Allah gitu. Bukan urusan dapat rezeki enggaknya, itu kan urusan Allah. Karena kita tidak perlu mengatur apa yang bukan menjadi wilayah kita. Yang bisa kita atur adalah ikhtiar kita. Nah, itu yang kita optimalkan. Sehingga dengan ikhtiar itu kita mendapatkan kedudukan terbaik di hadapan Allah. Saya kalau di perusahaan, kalau datang ke kebun, uh, itu kan ada kewajiban pakai helm ya. Kalau naik motor di perkebunan sawit ini. Pernah ada seorang karyawan bilang, Ustaz, katanya, kan kematian itu sudah ditentukan gitu ya. Saya pakai helm bakal mati, nggak pakai helm juga mati. Kan ajal itu tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Ya, ya kalau gitu mah nggak usah pakai helm aja, sama-sama mati kan gitu ya. Sekilas sepertinya benar gitu. Tetapi saya bilang gini, kalau kita sudah pakai helm, itu wilayah ikhtiar. Ikhtiar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita tetap tabrakan, kita mati, maka matinya husnul khatimah. Ya. Dan dia dapat derajat yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita nggak pakai helm, ya, menyepelekan ikhtiar, ya, tidak melakukan ikhtiar-ikhtiar, kita tidak dapat nilai ibadahnya. Kemudian kita meninggal, maka matinya mati konyol. Jadi dua-duanya mati, tapi derajatnya beda. Ya, jadi jangan urusi urusan Allah, mati betul urusan Allah. Urusan kita apa? Urusan kita itu ikhtiarnya, pakai helmnya. Kalau ikhtiar pakai helm itu adalah bagian dari ibadah kita agar kita selamat, gunakan helm itu. Itu dua hal yang tidak perlu dikontradiksikan ya, tetapi itu
adalah wilayah masing-masing. Satu wilayah Allah, satu wilayah kita. Kita lakukan apa yang menjadi optimal ikhtiar kita. Mungkin ini pertanyaan lebih ke pengalaman, pengamatan Ustaz. Pernah nggak Ustaz lihat ya, ada pengusaha yang benar-benar dia itu orangnya itu bertawakal, ya meskipun kita kan nggak tahu artinya ya, tapi ini kan secara syariat kan bisa lihat ya. Kemudian Allah kasih jalan yang luar biasa sehingga bisnisnya benar-benar dia sukses. Ada nggak cerita seperti itu? Ya. Di Saudi itu ada pemilik perusahaan perbankan syariah terbesar, Pak Rojhi. Nah, beliau itu luar biasa. Yang pertama, zuhud. Beliau mulai bisnisnya itu dari jual beli kain. Jadi dari pedagang biasa. Mungkin nggak terpikir sampai punya bank ya, punya perbankan. Nah, itulah takdir Allah gitu ya. Dia berikhtiar terus dia lakukan dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian usahanya sedikit demi sedikit berkembang. Akhirnya ya mendirikan perbankan syariah pertama di Saudi dan kemudian hari ini menjadi perusahaan perbankan terbesar di Saudi ya. Dan besarnya bisnisnya itu kemudian sebanding dengan besarnya sedekahnya. Beliau tuh punya masjid di sana, Masjid Ar-Rajihi, itu besar sekali. Kalau bulan Ramadan, siapa yang datang ke sana itu sahurnya diberi gratis, bukanya gratis, kemudian makannya gratis. Sehari itu mungkin ribuan orang, 5.000 orang bisa nanti. Artinya, tetapi beliau tuh orangnya juhud. Jadi kalau kita melihat profilnya itu orangnya sangat sederhana. Nah, inilah mungkin contoh ya bagaimana orang yang betul-betul dia ikhtiar terbaik ya, dimulai dari dasar, kemudian Allah berikan kemudahan-kemudahan. Setelah dia mendapatkan dunia tidak membuat dia silau dengan dunia itu, bahkan dia semakin taat, wakafnya tuh di mana-mana luar biasa ya. Nah, ini contoh ya orang-orang yang dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dan kemudian kita ya secara kasat mata kita melihat ini figur yang bisa kita contoh ya. Di Mesir ada sekumpulan pengusaha yang mereka bersyirkah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bikin usaha dari kecil ya. Yang dari sejak awal mereka menjadikan pembagian hasil untuk Allah itu yang terbesar dari usahanya. Dari mulai 30%, 40%. Sampai kemudian usahanya terus Allah mudahkan. Dan hari ini usahanya masih terbesar. Yang menarik adalah 2,5% itulah yang dibagikan kepada pemegang saham. 97,5% itulah milik Allah dia wakafkan untuk umum. Dan usahanya semakin berkembang sampai hari ini. Tidak berkurang usahanya. Ya, ya ikhtiarnya dalam yang halal, dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Yes. Di Jakarta Timur, ada sekolah boarding school. Itu muridnya yang daftar itu sekitar 700 orang, yang diterimanya 25. Yang antri 700. Ini artinya sekolah ini bukan lagi favorit ya. Tapi memang dicari gitu. Kenapa? Karena full gratis. Full gratis dan lulusan dari sekolah ini selalu nomor 1 di Jakarta. Nah, akhirnya orang tua pada pengen daftar lah antri. Tapi yang menarik adalah bagaimana mereka bisa menggratiskan para santri itu bisa belajar di sana sampai jadi santri terbaik di sana. Ternyata itu dibiayai oleh seorang pengusaha yang dia punya banyak usaha dan beberapa di antara usahanya kemudian dirubah porsi sahamnya.
97,5% itu untuk santri dia belajar di sana. 2,5% itu hak saya. Jadi dia rubah tuh ya, 2,5% yang zakatnya itu untuk dirinya ya wajib zakat itu kan. 97,5% itu semuanya diberikan untuk operasional pesantren. Berkah pesantrennya maju, murid-muridnya banyak yang sukses. Hari ini ada yang lulus di lulusan di Saudi ya, di Universitas Islam Madinah dan sebagainya. Bisnisnya sendiri tidak berkurang, bisnisnya tidak berkurang. Bahkan beliau punya beberapa bisnis yang kemudian ikut berkembang setelah beberapa bisnis itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diwakafkan di jalan Allah. Jadi kalau kita mau berkaca, ya, seringkali kita mengukur kesuksesan itu dari hitungan matematika. Padahal kalau bersandar kepada Allah, ya Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Mudah bagi Allah. Mau memudahkan segala urusan, mau menyempitkan urusan, itu mudah sekali bagi Allah. Oleh karena itu, kalau orang tawakal, dia tidak akan stres, karena dia tahu apa yang dia miliki bukan miliknya, itu semuanya milik Allah, maka dia akan bersandar kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh-contoh ya pengusaha-pengusaha yang mereka kaya dan tenang. Nah, tadi pilihannya miskin tenang atau kaya stres. Ini pengusaha kaya dan tenang. Nah, itulah pengusaha yang tawakal kepada Allah Subhanahu. Kebanyakan orang ya 2,5% itu Zakat. Sudah sisanya itu sendiri. itu sendiri. Ini itu kan Luar biasa. Itu bentuk tawakal yang luar biasa. ya. Kalau mungkin saya sendiri berpikir, wah kalau semuanya disumbangin gimana tuh ngembangin bisnis nih? Betul. Tapi mereka berpikirnya ya Allah yang mengembangkan bisnis. Nah, bicara tentang keberhasilan bisnis, orang-orang yang sukses dengan bisnis, kadang mungkin gini, saya punya strategi baru, saya terapkan dalam diri saya dan koktel berhasil, omset saya meledak. Akhirnya dalam hati itu istirahat tuh, gara-gara strategi saya, bisnis ini benar-benar melejit. Mungkin pertanyaannya supaya saya dan mungkin teman-teman yang nonton terhindar dari pemikiran seperti itu, ya, yang malah menjadi ujub ya, menjadi ujub, lupa tawakal, lupa siapa yang sebenarnya mensukseskan, gimana nih kiat-kiatnya? Ya. Yang pertama, tadi kembali lagi, kita membersihkan hati kita dari segala bentuk sandaran kepada selain Allah. Itulah tauhid ya. Artinya, kenapa sih dalam Islam itu yang pertama harus diajarkan itu ilmu tauhid dulu sebelum ilmu muamalah? Kan 13 tahun di kota Mekah, itu pembinaan Rasulullah terhadap para sahabat itu pembinaan apa? Pembinaan akidah, pembinaan tauhid ya. Belum ada aturan-aturan muamalah itu, halal haramnya khomer itu di Madinah, ya kan? Aturan-aturan muamalah itu diturunkan di fase kedua, yaitu fase Madinah. Karena kata para sahabat, seandainya aturan halal dan haram itu diturunkan di Mekah ketika akidah kita masih lemah, tentu kita akan menolak dan tidak akan menjalankan apa yang menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahnya kita menjalankan syariat itu kalau tauhid kita sudah bagus. Makanya perbaiki tauhidnya. Keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur ya. Keyakinan kita itu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya asmaul husna ya, punya sifat-sifat yang harus kita yakini bahwa seluruh sifat dan nama Allah itu ya betul-betul membuat kita semakin yakin bahwa apapun yang kita lakukan, kita punya sandaran yang sangat luar biasa. Nah, kalau akidahnya sudah kuat, maka mudah itu kita bertawakal. Tapi kalau imannya masih lemah, akidahnya masih lemah, memang jadi sulit gitu kan ya. Oh kan gara-gara kayak ganti strategi ini, sukses gitu. Ternyata tahun berikutnya dengan strategi yang sama, gagal lagi. Nah, itu gimana? ya. Ya. Dalam hidup ini ada yang bisa kita kendalikan, ada yang di luar kendali. Ya. Dan yang di luar kendali itu lebih banyak.
yang diriwayatkan lebih banyak. Kemarin seberangkat umroh, ya. Semua sudah rapi, sudah disusun jadwal semua. Kalau bersandar kepada ikhtiar, harusnya semua berjalan dengan lancar, betul tidak? Tapi suka-suka Allah, karena Allah yang mengatur. Akhirnya pulang delay pesawatnya 2 jam, 2 hari gitu ya, 2 hari. Terus gimana? Ya nikmati saja. Ya, itulah bagian dari cara Allah untuk apa? Barangkali Allah ingin mengajarkan bagaimana kita punya cara untuk menghadapi persoalan delay pesawat. Dari situ dapat pembelajaran. Bahkan ini sebuah keuntungan buat kita, karena keuntungan itu tidak selalu bentuknya uang. Ya, dari sini kita belajar. Oh, berarti nanti kalau delay lagi kita tidak akan stres. Tahu nih cara mengatasinya seperti ini. Tidak ada yang rugi. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita tidak bisa mengendalikan seluruhnya. Yang kita bisa kendalikan hanya apa yang ada dalam diri kita, ya. Sementara selebihnya yang lebih banyak itu tidak bisa kita kendalikan. Kalau nggak bersandar kepada Allah, stres, mesti stres, insya Allah. Oleh karena itu maka tidak usah stres, kita punya Allah, ya, kita melakukan aja sesuai dengan kemampuan, dan kita yakin la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, Allah tidak akan memberikan sesuatu di luar kemampuan. Ciao. Oke, baik Ustaz. Nah, saya ingin masuk ke tentang doa. Ya. Tentang doa. Nah, mungkin ya semua muslim mungkin ya sudah mengenal kisah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam saat ditelan ikan paus. Nah, doanya kan yang menarik. Beliau tidak berdoa, ya Allah keluarkan saya dari ikan paus. Malah, la ilaha anta subhanaka ini kuntu minal dzalimin. Nah, apa memang seperti itu doa, cara doa orang yang bertawakal, Ustaz, sebagai panduan cara kita berdoa? Ya. Nabi Yunus itu ada di dalam ikan paus, ya. Dan kondisinya adalah tidak memungkinkan untuk bisa keluar tanpa pertolongan Allah. Itu sama seperti Nabi Musa, di belakangnya Firaun, di depannya lautan. Ya. Secara akal sudah tidak terjangkau lagi. Ikhtiarnya sudah maksimum, sudah lari sampai ke batas laut. Kalaupun terus dikejar, mungkin Musa akan terus berikhtiar, yaitu berenang. Kemungkinan akan dikentu juga, karena itu kan cara. Tapi secara logika, tidak akan ada yang sanggup untuk bisa berenang sampai ke ujung. Ya. Secara syariat itu sulit untuk selamat seperti itu. Begitupun Nabi Yunus, ya. Ikhtiarnya sudah optimal, gimana lagi? Sudah ada di dalam, ya. Tidak, secara logika sudah tidak ada ya. Tidak, kemungkinan selamatnya kecil. Seperti itu. Maka disitulah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian mengetuk pintu dengan ikhtiar doa. Jadi doa itu bagian daripada ikhtiar kita juga, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ada ikhtiar yang sifatnya lahir, ikhtiar batin. Dan ini sering dilupakan gitu ya. Makanya sebelum kita berangkat itu harusnya sebelum bekerja kita baca Bismillah, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa. Nah, Nabi Yunus alaihissalam itu melakukan ikhtiar dengan berzikir kepada Allah, itu mengetuk pintu pertolongan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Karena dengan kita merendahkan diri serendah-rendahnya, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada kita. Dan ingat, Nabi Yunus itu berzikir nggak sekali, nggak 2 kali. Yang membuat pertolongan Allah itu turun bukan zikirnya Nabi Yunus saja, tetapi saking banyaknya zikir itu diucap. Ini kan yang banyak diketahui. Ya, kalau bukan karena zikir yang banyak itu yang diucapkan Nabi Yunus, mungkin Nabi Yunus tidak akan dikeluarkan dari perut ikan paus. Artinya ikhtiarnya maksimal juga, gitu. Ikhtiar doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar itu berperang, ya. Ali maju ke medan perang, Umar
pada saat itu juga ikut berperang. Ali ketika menembus pasukan musuh, kemudian dia ke belakang ingin melihat bagaimana kondisi Rasulullah. Apa yang dilakukan? Rasulullah sedang berdoa. Rasulullah sedang berdoa. Kemudian Ali maju lagi, lihat lagi ke belakang, melihat kondisi Rasul sedang berdoa. Artinya, doa itu bagian daripada ikhtiar juga, mengetuk pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan pada saat itu diturunkan dengan hadirnya 1.000 malaikat yang membantu kaum muslimin yang memenangkan perang Badar. Padahal pada saat perang Badar, kaum muslimin itu niatnya mencegat pasukan dagang, jadi tidak bawa perlengkapan perang ya. Sementara orang-orang Quraisy memang siap berperang ya. Secara logika harusnya kalah, harus tingkat. Maka kalau ada yang mengatakan Gaza itu menghadapi Suriwil, ya nggak mungkin menang gitu. Dari dulu sebenarnya nggak mungkin menang kalau pakai kal saja, tapi kalau pakai tawakal, insya Allah menang. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya doa itu bagian daripada ikhtiar kita, dan Nabi Yunus bisa keluar bukan karena zikirnya saja, tapi banyaknya zikir itu yang membuat itu. Mungkin sejalan dengan kisah seorang sahabat yang anaknya ditawan setelah berkorban. Datang ke Rasulullah, tadinya mau pinjam buat lulusan. Rasulullah juga nggak ada, sahabat yang lain juga pada nggak ada, kan habis berperang. Kata Rasulullah, ya baca saja zikir, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya ya itu ceritanya cukup populer. Subuh-subuh datang bawa 400 kambing gitu. Nah, mungkin ini sebuah pertanyaan yang mungkin banyak juga yang mengalami kondisi seperti ini. Misalnya dia sudah berusaha bertahun-tahun, tapi kondisinya tidak juga membaik. Baik dari segi ekonomi, misalnya dia usahanya itu nggak maju-maju lah. Kalau ada penghasilan hanya cukup, ya sekedar pakai bulan. Atau ada juga orang yang sakit dalam waktu sembuh, sakit, sembuh lah, sakit lagi. Usaha, dapat uang, jatuh lagi, dapat uang, jatuh. Nah, pertanyaan saya, bagi yang mungkin para penonton yang sedang mengalami kondisi semisal ini, bagaimana nih? Mulai dari mana yang kita bisa bangkit, bukan hanya dengan kau, tapi dengan tawakal. Yang pertama, kalau sudah terjadi, yang harus kita lakukan adalah ridho. Ridho itu artinya menerima setiap takdir yang Allah berikan, kemudian berbaik sangka atas takdir yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan kemudian setelah itu kita terus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir-takdir yang baik. Jadi kalau meminta takdir yang baik itu harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita pun harus selalu berbaik sangka dengan apa yang menimpa kita. Dan kita juga harus memahami bahwa kalau ada sesuatu yang buruk yang menimpa kita, maka itu ada peran dosa dan maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi keburukan yang menimpa kita itu adalah bagian cara Allah untuk satu, menghapus dosa kita. Yang kedua, mengingatkan kita agar kita lebih taat lagi kepada Allah, meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Pasti ada di situ, ada dosa dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, untuk menghapus dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna idhamal jaza ma'a idhamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian yang kita terima. Boleh jadi itu juga cara Allah menguatkan kita, ya. Karena dengan begitu kita akan jadi lebih kuat. Baru berikutnya ketika kita sudah layak menurut Allah, maka Allah akan berikan kesuksesan yang sesuai dengan kita inginkan itu. Ya, oleh karena itu tidak pernah ada sesuatu yang buruk kecuali itu bagian untuk memperbaiki kita. Dan kalau itu sesuai dengan keinginan kita, ya, maka kita pun harus mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah itu ada dua, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Jadi sesuatu yang menimpa kita itu dua-duanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruhnya adalah bagian dari takdir Allah kepada kita. Jadi tidak ada yang rugi buat kita. Yang buruk kita sabar, sabar jadi kebaikan. Kalau cocok, syukur, syukur jadi kebaikan. Terus ruginya di mana? Yang rugi itu kalau kita tidak tawakal. Yang rugi itu kalau kita tidak mengembalikan segala urusan takdir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ridho. Karena hidup nggak akan ada yang sempurna. Ada orang, maaf, dikasih ekonominya bagus, ya, nikah nggak punya anak. Betul tidak? Di satu sisi dia bahagia, di sisi lain Allah uji dengan tidak punya anak. Ada orang punya anak, ya, anaknya banyak, ya, tapi ekonominya sulit, ya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang baik-baik saja karena hidup itu bagian daripada ujian. Maka kalau kita mengharapkan seluruh kehidupan itu cocok dengan keinginan kita, ya, maka sebenarnya kita melanggar sunatullah. Itu tidak mungkin kita dapatkan. Sudah tahu begitu, terus kita tidak mau keluar dari mindset itu, ya stres gitu ya. Artinya eh, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak cocok, maka yakinlah dengan tawakal kita bersandar kepada Allah, insya Allah seluruhnya akan jadi kebaikan dan kita tidak akan mendapatkan kerugian. Itu bagian dari ujian dari Allah, semakin besar ujiannya berarti kan semakin besar pahalanya nanti di sisi Allah. Ya kita hadapi saja, hadapi, hayati, nikmati. Insya Allah hujan pasti berlalu, badai juga ada akhirnya. Tidak akan selalu selamanya hujan, tidak akan selalu Allah pergilirkan antara sukses dan jarak. Baik, Ustaz. Mungkin nih setelah kita bahas banyak nih tentang tawakal, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, apa sih indikatornya kalau kita itu sudah berada di jalur orang-orang yang bertawakal? Ya. Benarnya saya itu udah tawakal? Belum. Ya. Indikatornya yang pertama, sakinah. Jadi orang-orang yang tawakal itu dia akan diberikan ketenangan dalam situasi apapun. Ya. Maka pengusaha yang tawakal itu tidak pernah galau, ya. Ya kalau sekali-kali manusiawi lah, tapi tidak lama. Kita segera kembalikan kepada Allah, tenang lagi. Gitu. Itu indikator yang paling jelas ya. Dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indikator orang yang tawakal kepada Allah, dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terlepas dari bisnisnya maju atau rugi. Tidak akan terganggu ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia akan berusaha untuk menjalankan seluruh ikhtiarnya dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir adalah dia tidak pernah putus asa di dalam kehidupan. Jadi nggak ada rumus bunuh diri di dalam Islam. Kenapa putus asa? Ya lebih baik mati saja. Mati itu lebih apa ya? Lebih madorot gitu. Sebenarnya dia sedang mendapatkan masalah yang lebih besar. Bahkan ada seorang artis Jepang itu masuk Islam. Gara-garanya cuma satu. Ketika ditanya kenapa masuk Islam pakai jilbab gitu kan? Ya, namanya artis kan sudah mah cantik gitu ya. Kemudian pakai jilbab gitu kan. Ditanya apa yang melatar belakangi dirinya masuk Islam. Dia hanya mengatakan begini. Saya melihat orang Islam itu tenang. Dia bilang begitu. Ketika dia punya teman seorang muslim, ibu saya ketika ibu meninggal, itu berhari-hari berminggu saya nangis katanya ya. Saya nggak bisa menenangkan diri itu. Lama saya recovery-nya. Teman saya yang muslim itu kehilangan orang tuanya hanya sehari, 2 hari, 3 hari setelah itu dia tenang lagi. Saya bisnis rugi, wah katanya, gelisah, galau dan sebagainya. Teman saya yang muslim itu tenang, mereka itu seperti seolah-olah tidak punya masalah begitu ya. Lalu kemudian saya banyak bertanya, apa yang membuat tenang? Ternyata karena saya seorang muslimah katanya gitu. Maka dia penasaran, kok bisa gitu seorang muslimah itu hidupnya tenang setenang itu? Maka kemudian dia pelajari Al-Quran, dia pelajari hadis, itu dia masuk Islam. Tawakal. Artinya seorang muslimah itu
Ya, dia akan tenang dan itulah ciri khas ya Islam. Kan Islam itu dari kata aslama, selamat, tenang, gitu kan hidupnya. Baik Ustaz, ini luar biasa. Kita sudah banyak membahas tentang tawakal. Kalau kehilangan akal, ya jangan hanya menggunakan akal, Akan tapi menggunakan akal. tawakal, insya Allah. Nah, mungkin sebagai penutup, saya minta saya memberikan kesimpulan atau ringkasan dan mungkin kata-kata penutup acara podcast pada kali ini. Baik. Saudaraku, para pengusaha, ya, untung di dalam usaha itu belum pasti. Kita omsetnya naik juga belum pasti. Kita bisa mendapatkan uh, nilai ekonomi duniawi dari usaha kita juga belum pasti. Tetapi ujian dalam hidup itu pasti kita akan dapat. Kematian kita itu juga pasti. Ya. Hisab nanti di akhirat juga itu pasti. Maka ketika kita menjadi pengusaha, jangan hanya sibuk untuk memikirkan sesuatu yang belum pasti, tetapi kita lupa terhadap sesuatu yang sudah pasti. Oleh karena itu, maka dengan tawakal kita mengalihkan lebih sibuk untuk memikirkan yang sudah pasti. Apa yang sudah pasti ya kehidupan akhirat kita, kematian kita, ya kan derajat kita di sisi Allah, pahala yang terbaik untuk kehidupan kita dan kita menempatkan secara proporsional ya energi kita untuk sesuatu yang belum pasti. Apa? Dunia kita, untung dunia kita, sukses kita. Sehingga kita tidak menyesal kelak. Oleh karena itu orang yang bertawakal dia sudah sukses sebelum dia sukses. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mendapatkan kesuksesan duniawi. Karena itu mari kalau kita berbisnis jangan cuma ngandelin akal, tapi ngandelin tawakal. Sesuatu yang tidak masuk akal bisa diselesaikan dengan tawakal. Insya Allah. Luar biasa. Para pemirsa, kita sudah banyak belajar tentang bagaimana karakter seorang muslim dalam bisnis. Ya, bukan hanya kita itu harus kreatif, harus pintar, strategi, tapi lebih penting lagi adalah ruhiyah kita. Ya, salah satunya adalah dengan tawakal. Dan mungkin ya para pemirsa juga silakan simak ya video-video lain yang dibawakan oleh Ustaz Uus yang lebih banyak menyentuh sisi spiritualitas kita dalam menjalankan bisnis. Dan itu jarang sekali didapatkan di sekolah. Tidak ada ya sekolah bisnis ya membahas ini. Mungkin pada episode kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.